Nanti, ya mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur untuk hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di yayasan, di panti asuhan, di tempat ini. Terima kasih buat pemeliharaan Allah yang hebat atas semua kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa tanpa keterlibatan-Mu dalam hidup ini, maka hidup ini menjadi tidak ada apa-apanya Tuhan. Seperti yang sudah dibahasakan dalam Yohanes pasal yang ke-15, bahwa barang siapa yang tinggal di luar Engkau, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Allah yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan atas makan, atas minum, atas pakaian, atas semua hal. Kami mengucap syukur buat hal-hal yang dapat kami indra dengan indera kami, pendengaran, mata, hati, telinga kami yang dapat kami lihat dan kami rasakan. Kasih-Mu Tuhan yang dapat kami indra. Kami juga tetap bersyukur atas Tuhan hal-hal yang Engkau kerjakan yang tidak dapat kami indra dengan pendengaran kami, mata kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang tidak kelihatan yang Engkau juga kerjakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini. Kami mengakhiri malam hari aktivitas sebagai manusia di malam hari ini. Tetapi sebelum kami mengakhiri aktivitas itu, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas segala sesuatu yang Kau kerjakan. Dan kemudian menjadikan bagian-bagian firman yang kami baca ini menjadi pedoman bagi kami Tuhan, menjadi renungan bagi kami. Agar ketika kami membaringkan diri nanti, kami akan beristirahat dan tidur nanti, kami selalu ingat akan rahmat Tuhan, kasih setia Allah yang tidak terbatas dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, mari kita akan melakukan pembacaan kita di malam hari ini yang anak-anak wanita boleh membaca Mazmur 91, kemudian anak-anak laki-laki akan membaca Mazmur 121, karena Mazmur 121 itu cuman sampai ayat yang ke-8, maka kita akan mengikuti Mazmur 121. Kita akan membaca dua ayat ini berbalas-balasan yang akan dimulai oleh anak-anak laki-laki Mazmur 121, kemudian akan dibalas pada ayat yang pertama dari Mazmur pasal 91. Kemudian laki-laki pada ayat yang kedua Mazmur 121 dibalas lagi dengan wanita Mazmur 91 ayat yang kedua sampai selesai. Mari kita melakukan pembacaan. Anak laki-laki akan memulai pembacaan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percaya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuh, penjaga Israel. Dengan tangannya ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya kau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Walau 1000 orang lemah di sisimu dan
dan sudah dipersiapkanmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, ayat 2 pasal ini, 2 pasal yang berbeda, Mazmur 121 kemudian Mazmur 91 itu memiliki relasi sintaktis atau kesamaan ayat. Sekalipun bahasanya sedikit berbeda tapi ada kesamaan. Di situ kedua ayat ini menempatkan, membahasakan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penjaga Israel. Lihat di situ pada ayat 21 pemazmur berkata bahwa pertolongannya ialah datang daripada Tuhan. Di sekeliling kita ada banyak hal yang bisa kita andalkan. There's the many things around us that we can use, we can ask them to help us. Our connection, our strongest people, our money, ya kan, kekayaan kita, status kita, jabatan kita, bisa kita jadikan sebagai alat untuk menolong kita. Manusia itu punya satu hal yang ada di dalam dirinya ketika dia ditekan, ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia merasa terancam, ketika dia merasa disakiti dan lain sebagainya. Itu secara alami namanya mekanisme self-human defense. Itu keluar secara langsung. Mekanisme self-human defense berkaitan dengan ayat ini. Maka pada ayat yang kedua ini Tuhan berkata bahwa ada banyak penolong. Opposite dari ayat ini adalah bahwa ada banyak penolong tetapi bukan pencipta. There's the many helper around us. Siapa saja, baik yang visible, yang invisible, yang Allah maupun yang bukan Allah, ilah dalam tanda kutip ya, goddess, yang bisa jadi Allah. Tetapi pemazmur memberikan satu ciri, satu tanda. Pemazmur memberikan satu perbedaan yang jelas sekali sehingga orang itu tahu, yaitu pencipta. Satu-satunya sebutan, satu-satunya gelar, bukan saja gelar tituler, tapi gelar itu menandakan sekaligus Allah itu divine. Ketika orang mendengar kata pencipta, maka Allah itu divine. Kata divine itu it means dia ilahi, melebihi siapapun di surga dan di bumi. There's no God like him. Ketika kita berbicara kata creators, nah, pemazmur membahasakan dengan jelas kepada kita bahwa where come my help come from? My help come from the Lord that was create and everything on the earth. Lihat di situ. Pemazmur merujuk kepada Allah sebagai satu-satunya. There's no others. Ada banyak penolong, tapi mereka bukan yang ilahi. Ada banyak penolong, tapi mereka bukan pencipta. Ada banyak ilah, ada banyak Allah. There's so many gods around us. Lihat, uang bisa jadi Allah kita, jabatan sosial, kepintaran, gelar dan lain sebagainya.
everything shall become our goddess. Ilah dalam hidup kita. Tetapi satu-satunya Allah adalah Allah Israel. Makanya pemazmur menempatkan di awal Mazmur 121, kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Kami ini siapa? Kami ini ciptaan. All of us are creators. Kita ini ciptakan, katakan saya ciptaan. Ya, lihat. Kita ini adalah ciptaan. When God create us, dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa, segambar dengan kita. Elohim asa amar demut. Lihat. Ketika Allah menciptakan kita, dia berfirman Elohim amar asa demut. Kita diciptakan sebagai ciptaan. Sebagai ciptaan ada satu hal yang paling prinsipil, harus diingat. As a creators, there's the one principle that we must remain. Ingat selalu dalam hidup, yaitu katakan interdependent. Interdependent itu katalah kita memiliki kebergantungan kepada pencipta. Kebergantungan kepada pencipta itu penting sekali. Ada bahan manusia itu dari bumi supaya dia dapat menjejakkan kakinya di bumi. Kita diciptakan dari debu tanah supaya kita bisa menjejakkan kaki. Tapi kita diciptakan juga dari, kita punya bahan dasar yang kedua, Allah menghembuskan ruah atau nesama. Ruah Adonai, nefes haya. Dia hembuskan rohnya. Maka manusia itu hidup. Hidup, dia beraktivitas. Tanda manusia hidup tuh is doing activity. Dia melakukan aktivitas, kegiatan kemanusiaan as a human. Makanya kita kenal humankind, human. Aktivitas kemanusiaan. Itu tanda manusia hidup. Tetapi karakteristik manusia yang menjadi ciptaan itu adalah dia memiliki interdependen atau kebergantungan kepada pencipta. Kenapa? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dia terbatas. Very limited. Kelemahan. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa itu sickness, disease. Itu memasuki dunia curses. Sehingga manusia memiliki umur yang pendek. Manusia memiliki keterbatasan. Very limited. Karena itu kita perlu Allah dalam hidup kita. Perlu kebergantungan kepada Allah dalam segala hal. Bergantung sebagai pencipta kita, sebagai ciptaan kita memiliki kebergantungan kepada Allah. Itu sebabnya dibahasakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, where does my help come from? Dari mana datangnya pertolongan? My help come from the Lord that was created. Sebagai pencipta. Tidak ada Allah di bumi ini. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Nah itu. There's no one like our big great God. Hebat. Nah itulah yang dibahasakan oleh pemazmur pada ayat ini. Pertolongan nukil dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, di situ kita melihat bagaimana pemazmur membahasakan pribadi Allah sebagai penjaga, sebagai penolong yang melakukan pertolongan, tindakan menolong sang pemazmur yang dibahasakan. Sama juga dengan pasal 91. Di masa-masa sulit, difficult time like this, when we facing COVID-19 as a long-term pandemic, lihat kita bisa
Dan kita harus mengandalkan Allah sebagai satu-satunya penolong. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang lain. Di masa-masa ini orang mungkin masih punya ketersediaan money, savings, tabungan, resource. But the question is for how long? Iya kan? For how long you save your money? For how long you save your money, your resources, your savings, your rice, sembako, iya kan? Bisa saja orang yang memberi sembako itu dia suatu saat juga butuh sembako, amin. Jika COVID ini terus bertahan. Karena itu kita juga harus siap sedia dalam berbagai hal. Providensia Allah atau pernyataan dan pertolongan pemeliharaan Allah atas hidup kita itu tidak menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang pasif. Pasif artinya nggak buat apa-apa. Allah memberikan kepada kita tangan, kaki, pikiran. Pertanyaannya, how we can use our hand? As a hand knowledge, head knowledge to work, to gain resource, to gain money, to gain everything that we can produce to eat. Lihat di situ. Pemazmur menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, sebagai landasan, sebagai pencipta. Lawan daripada Mazmur 121 dan Mazmur 91 ini ada pada Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Orang perempuan tolong baca. Kemudian laki-laki baca Mazmur pasal 1. Dimulai dari kata orang fasik. Laki-laki baca Mazmur pasal 1 kalau nggak salah ayat ketiga atau ayat keempat. Yang wanita baca Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai 8. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Oke. Ayat-ayat ini memiliki kesamaan atau relasi sintaktis, kesamaan dalam bahasa yang sama. Perasaan yang sama kepada Allah as the creators. Perempuan membaca Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Tolong dibaca bersama-sama dengan kompak 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti sekam bulus di dalam antara. Ia tidak akan melalui jalan baik. Ia akan tinggal di tanah seperti padang gurun, di negeri padang aslinya negara penduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendapatkan orang yang ada kerahiman. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang dalam mengalami datangnya panas sari, yang daunnya tidak hijau, yang tidak dapat berjalan kering, dan yang tidak terpilih menghasilkan buah. Ya, lihat di situ. Opposite atau lawan daripada orang yang tidak mengandalkan Allah sebagai pencipta adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Curses. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengasihi Allah, orang yang cinta Allah, pasti dia mengandalkan Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dibahasakan dengan sangat bagus sekali. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Dia mengasihi Allah. Kalau seseorang mengasihi Allah pasti dia mengandalkan Allah. Memiliki keintiman dengan Allah. Lihat di situ. Opposite dari orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, adalah orang yang memiliki, orang yang hidupnya independen. She didn't need others people in his life. Dia solo karir. Dia sendiri. Dia merasa he can do everything. He didn't help the others people to help him.
Dia nggak butuh orang lain untuk menolong dia. Dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Tetapi dibahasakan di situ bahwa dia akan mengalami apa? Seperti padang, dia akan rumput di padang gurun yang layu. Pemazmur ini mengutip apa yang disampaikan oleh Yeremia. Tolong baca. Laki-laki Mazmur pasal 1 ayat yang keempat ya, dimulai dari kata tetapi orang fasik. 3 ya. Bukankah dia yang fasik mereka disekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab orang benar dalam orang benar, sebab tidak orang fasik menuju kebinasaan. Ya, lihat di situ. Sama dengan Yeremia 17. Pemazmur ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Lihat di situ. Kata sekam itu artinya tidak mempunyai kualitas. Tidak punya bobot, ringan. There's no value. Ditiup angin, tidak punya bobot, sekam. Lihat di situ. Kualitas anak-anak Tuhan, kualitas hidup Kristennya itu enggak ada. Karena itu dibahasakan, digunakan analogi sekam yang ringan, tidak berbobot, sama sekali tidak berbobot. There's no quality, there's no Christian life. Tidak ada hidup Kristen. There's no fruitful of the Christian life. Tidak ada buah kehidupan dalam hidupnya. Tidak ada tanda dia hidup yang menggantungkan diri kepada Allah. Tidak ada tanda, there's no mark, there's no sign of the Christian life. How he have an interdependent to God, depends to God. Tidak ada tanda bahwa dia bergantung kepada Allah. Dia hidup menunjukkan buah kebergantungan kepada Allah. Dia hidup di dalam Allah. Orang-orang yang mengandalkan Allah, yang berjalan bersama-sama dengan Allah, itu bisa terlihat dari buah hidupnya. Dari buah-buah iman, kehidupan di mana. Ada satu orang pembicara yang kemarin saya ikut kelas, masih hari Senin kita akan pleno kedua di acara Rembuknas Nasional Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara di Malang. Lihat di situ speaker ini namanya Pak Eng Lim Ho. Beliau itu meninggalkan pekerjaan full timernya as a lawyer. Dia membawa hidupnya kepada Tuhan, depend to God, untuk uang, untuk apapun. Dan Tuhan pelihara dia sampai hari ini luar biasa. Dia mengajar, dia bekerja, dia buat lembaga misi. Bagaimana dia membawa seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara dia. Dan testimoni kesaksiannya Tuhan pelihara dia. Even he have no works, no job. Dia melakukan, yang dia bekerja adalah dia bekerja work for the kingdom of God. But God still until this day to supply his needed, menyuplai kebutuhannya. Allah use the people around the world to bless him. They invite him to become a speaker on the seminar, big or small seminar. Yes. Mission project. Kemudian orang-orang mulai memberkati dia di situ. Nah, lihat dua hal ini. Lawan dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah lawan dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah tidak mengandalkan Tuhan. Berbeda. Orang yang mengandalkan Tuhan dia tahu dengan jelas siapa yang penolongnya. Yaitu Tuhan. Doa Bapa kami itu menjelaskan kepada kita luar biasa. Yang pertama, berdoalah Bapa kami yang di surga. Berulang kali saya mengajarkan tentang kata Bapa, yaitu Abi, bahasa Ibraninya Abba atau Father. Father or Abba, it means sustainer, katakan penolong, penopang. Ya, penopang atas segala sesuatu di bumi ini. Kita buka dalam Kolose pasal 1, kita baca dengan perikop di atas tentang keutamaan Kristus.
Kolose pasal 1. Kita akan menemukan di situ Kolose pasal 1 dengan judul subperikop di situ adalah keutamaan Kristus. Kita lihat di situ. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anda bisa baca semuanya sampai selesai ke bawah. Ya, karena itu pertolongan kita dan penolong kita only Jesus. Katakan only Jesus. Satu-satunya. Hanya Yesus, hanya Allah. Karena itu ketika kita berdoa, kita berseru Bapa kami yang di surga. When we call God as a Father, we must have a true understanding about His name. The first is source, katakan source. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Bapa. When we pray, we cry out, Abba, our heavenly Father. We must have two understanding. The first understanding is our God, our Father is a source. Bapa itu artinya sumber. Kita bisa membaca dari kitab Kejadian. Allah menggelari dirinya sebagai Bapa dalam hubungan dengan orang Israel. Bapa bagi mereka, dalam hubungan dengan kita sebagai orang percaya, dalam hubungan dengan gereja, dalam hubungan dengan penciptaan. Dia di situ dia katakan bahwa Allah mencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini. All the things on the world come from God. Katakan amin. Segala sesuatu apapun itu, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Semua benda apapun di bumi ini diciptakan oleh Allah. Hewan, tumbuhan, tanaman, apapun, everything. Lihat. Diciptakan oleh Allah. Karena itu manusia pun diciptakan oleh Allah. Sebelum ada sumber-sumber di bumi ini, before there's resources on the earth, like trees, sea, then everything on the earth. Anda baca kitab Kejadian, Alkitab berkata bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk apa-apa. Maka melayanglah roh Allah seberaya. Dan kemudian Allah berkata, itu bumi belum berbentuk, enggak karu-karuan semesta ini. Digunakan bahasa di situ tohu vabohu. Lalu kemudian Allah bersabda, jadi maka jadilah kun fayakun. Iya. Segala sesuatu jadi. Tapi untuk manusia dia berkata Elohim asa amar selem. Baik kita jadi manusia serupa segambar dengan kita. Maka berbeda. Itu sumber. Jadi kita harus ketika kita berdoa, kita lagi berdoa, maka seharusnya bahasa itu diganti dengan yang bahasa yang sederhana. Adalah sumber kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Who is our source? Kalau kita berdoa, maka kita semua yakin bahwa kita pasti dapat sesuatu dan jawaban doa. Amin. Dan jawaban doa itu dari sumber, amin. Who is your source? Jesus Christ. Ya, that is true. Sumber. Seseorang tidak mungkin berdoa kepada sesuatu yang tidak dapat menjawab doanya. Saya tidak akan berdoa kepada seseorang, saya tidak akan meminta kepada seseorang yang saya tahu dia tidak bisa memenuhi permintaan saya. Karena itu lihat anak-anak kecil tuh kan, kayak Moses, Eva dan lain, mereka yakin sekali bahwa orang tuanya dapat memenuhi segala permintaan mereka. Nggak mikir saya minta ini, enak aja ngomong gitu kan, nggak berpikir orang tuanya bisa apa enggak. But he still have a faith. Orang tuanya dapat memenuhi apa yang dia minta. Begitupun dengan kita. Kalau kita minta sesuatu, kita harus yakin sumber kami yang di surga. Dia pasti. Tapi kita harus yakin bahwa Allah dapat menjawab doa kita seturut dan sejalan dengan kehendaknya. Allah dapat menunda doa kita sampai waktu yang tepat.
Allah akan berkata tidak atas doa kita karena kita egois atau ada hal yang Allah pandang, Allah mendidik kita, dan kita harus matur untuk hal itu. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu sumber, Dia pasti menjawab doa kita. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa, karena kita tahu Allah menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Yang berikut adalah sustainer Allah menopang segala sesuatu dalam kendalinya, dalam kedefinitasannya. Kalau Allah tidak menopang segala sesuatu dalam keilahian, dalam kemahakuasaannya, dalam sovereignnya, maka bumi ini hancur, rusak, binasa. Karena itu kita mengucap syukur untuk keterlibatan Allah dalam sejarah bangsa-bangsa di bumi. Keterlibatan Allah atas sejarah bangsa Indonesia. Kalau Allah tidak menyayangi bangsa Indonesia, COVID akan membunuh banyak orang dan lain. COVID akan memusnahkan manusia. Tapi karena ada campur tangan Allah sampai saat ini. There's the hand of God, the invisible hand of God that we cannot see. Kita nggak bisa lihat, but we can feel with our conscience. There is a God behind all the tragedy. He used the tragedy to help us to understand, to have an understanding about Him. Ini yang penting bagi kita supaya kita paham. Karena itu when we pray to God, we have both understanding. The first understanding is God is our source, and the second understanding, our God is sustainer. Nah, ini penting bagi kita supaya kita punya pemahaman yang baik kepada Allah. Dalam berbagai situasi dan peristiwa-peristiwa dan all the tragedy like this time, in the difficult time when we facing the pandemic of COVID-19, we still to believe to God, His provide, His protection, His kindness, His blessing, His mercy, His miracle to us. Katakan amin. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Dalam segala bentuk peristiwa dan tragedi kemanusiaan Tuhan, kami mempercayai Allah menggunakan berbagai peristiwa dan momen untuk mengajar manusia, supaya manusia dapat memahami ada pribadi Allah yang hebat sebagai history maker. Allah atas bumi ini pencipta, di mana manusia harus bergantung kepada Engkau 100%, depend on you Lord. Dan tidak boleh satupun mengandalkan kekuatan, karena kami diciptakan untuk mengandalkan Kristus Yesus, mengandalkan Allah sebagai batu karang, sebagai landasan, sebagai fondasi kehidupan kami satu-satunya. Kami mau berkata, without you Lord, we are nothing. Without you God, we are nothing. Tanpa Engkau Tuhan kami bukan apa-apa dan kami tidak berarti. Keberartian kami hanya dengan kami mengenal Engkau dan tinggal di dalam Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah kerajaan-Mu atas hidup kami, bukan kerajaan kami. Dan biarlah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus, lewat peristiwa COVID ini kami mengalami kealahan, mengalami teosis. Berjumpa dengan keilahian-Mu, mengalami Allah. Kami dapat mengerti jalan-jalan hidup-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Dapat mengerti rasa dan perasaan-Mu dan kehendak dan keinginan-Mu yang harus kami turuti dalam waktu-waktu ini Tuhan. Agar di masa ini, di waktu ini, pada zaman ini, kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya providensia pemeliharaan Allah jauh melampaui apa yang sendiri kami pikirkan, yang tidak dapat kami bayangkan, yang kami dengar, yang timbul hati kami itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak hal, peristiwa-peristiwa iman di Alkitab yang dapat menjadi landasan bagi kami untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas kami. Peristiwa Engkau memberi makan Israel di padang gurun, mana dan roti. Engkau memberi makan Elia, Engkau memberi makan 5.000 orang. Itu menjadi Tuhan hal-hal yang akan menolong kami untuk memahami bentuk dan cara pemeliharaan Allah yang tidak dapat kami pahami, bahwa Engkau luar biasa atas kami. Dan kalau sampai hari ini kami bisa berdoa, kami bisa hidup
kami bisa memuji dan menyembah Engkau, melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Engkau hebat atas kami Tuhan, sungguh kami malu Tuhan. Karena itu ajar kami terus sebagai makhluk yang lemah ini, ciptaan ini Tuhan, untuk mengandalkan Engkau dan tinggal di dalam Engkau sebagai satu-satunya penolong kami, pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak keinginan, kerinduan dalam persekutuan dalam doa ini. Namun kiranya Engkau yang dapat saja Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan segala hormat karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 151, Mazmur 115 berkata bahwa bagimulah, bukan kepada kami, bagimulah segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.